Dan hari ini tuh gue kerja, kabarin kayak, datang lah Bim, gak ada yang di bistro yang gantiin. Gue bilang gue nggak bisa kalau suruh megang til, gue nggak bisa, gue nggak kuat, gue paling cuma bisa nginin hotdog doang anjing. Gue nggak mau yang suruh jual depan customer, gue kayak nggak bisa. Banyak orang Indo juga notice gue anjing di sini, tapi ya mereka ngasih dukungan gue sih anjing. Sumpah kayak bangsat, mau bikin gue nangis anjing. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh, apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Cuman kayak, masa kayak gini banget sih. Gue cuma mau ngeritik doang loh. Gue cuma mau ngasih kritikan kalau misalnya gue ngomong dajal nggak bakal viral, goblok. Kalau gue ngeritik baik-baik nggak bakalan viral kayak gitu. Nggak bakalan ditonton belasan juta orang gitu. Nggak bakalan trending nomor 1 di Twitter gue, bangsat, goblok, tolol, anjing, idiot deh. Itu konotasi goblok, tolol, Sarah apa, tolol deh. Sekolah deh, makanya lu pada sekolah di pemerintahan. Gue liat deh lu sekolahnya nyogok, goblok semua, tolol anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang saat ini lagi viral, lagi booming ya. Di TikTok ramai banget nih. Ada seorang pemuda dari Lampung bernama Bima ya, dan videonya beberapa hari yang lalu saya pernah mereaksi ya. Ini seorang pemuda dari Lampung, saat ini dia kuliah di Australia. Dan dia dengan berani mengkritisi ya, mengkritik kenapa Lampung ini nggak maju-maju ya. Videonya itu kemudian di stitch, diviralkan, disebarluaskan, akhirnya sampailah ke telinga dari pemerintah Lampung ya. Dan apa yang terjadi kemudian ya, kritiknya itu bukannya diterima dan diperbaiki, melainkan pemerintah Lampung mempermasalahkan itu ya, dan memproses secara hukum. Dan diketahui yang memproses atau melaporkan si Bima ini ya untuk diproses secara hukum adalah seorang advokat dari Lampung. Dan belakangan diketahui advokat ini ternyata memang dia itu bekerja untuk gubernur Lampung. Nah guys, sekarang memasuki babak baru lagi. Orang tuanya si Bima ini kemudian didatangi oleh pihak kepolisian ya. Lalu berkas-berkasnya si Bima juga digeledah ya. Saya nggak tahu itu maksudnya apa. Lalu lewat sambungan telepon orang tuanya si Bima ini mendapatkan telepon dari gubernur Lampung ya, dan gubernur Lampung kemudian ngomel-ngomel ya, sampai maki-maki ke orang tua dari si Bima. Itu menurut pengakuan si Bima. Dan ada beritanya guys ya, nasib pilu Awe Bimax Ribon, orang tuanya dimaki gubernur Lampung usai kritikan lewat TikTok ya. Itu dari tv1news.com. Lalu kemudian dari Sumatera ya, ayah Bima Awe Bimax Ribon dimaki-maki gubernur Lampung, dibilang gak becus urus anak ya. Bima Yudo Saputro, pemilik akun TikTok Awe Bimax Ribon, mengungkapkan fakta pasca omongannya mengkritik pemerintah di Lampung viral di media sosial. Tidak hanya dilaporkan ke polisi, dampak yang dialami Bima Awe Bimax Ribon adalah keluarganya didatangi oleh aparat pemerintah di Lampung Timur. Bima Awe Bimax Ribon mengatakan ayahnya Juliman Rumbiono dipanggil menghadap Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi pada Jumat tanggal 14 bulan 4 2023 kemarin. Pada pertemuan itu Aswar Hadi menelpon Gubernur Lampung Arina Junaidi. Setelah tersambung, telepon diberikan ke Julimah, ayah Bima. Wakil Bupati nelpon langsung ke Gubernur Lampung si Arinal. Terus langsung dikasih ke bokap gua. Terus bokap gua dimaki-maki, dibilang gak becus didik anak. Lah, bakal memproses kasus ini lebih dalam ya. Jadi orang tuanya sudah minta maaf, tetapi oleh Gubernur Lampung proses hukum tetap berjalan. Oke guys, tanpa perlu saya harus banyak bacot di sini, kita akan dengarkan langsung cerita yang keluar dari mulut si Bima ya. Oke, kita reaksi dulu videonya. Polisi kan datang ke rumah. Duh, berisik. Minta ijazah gue. Buat apa minta ijazah ngelamar kerja gue? Hah? Yang laporin siapa? Yang repot siapa? Ini apa sih?
Ya lu tanya aja kalau lu mau memastikan gue bener-bener lulus dari UCSI, bener-bener lulus dari ACBI, dan bener-bener ngelanjutin ke Macquarie Uni, lo cek. Masa sekelas pemerintah nggak bisa ngecek hal ginian doang? Goblok. Well, ini serius banget ya. As you know, bokap gue kan PNS. Bokap gue PNS. PNS biasa sebenarnya, golongan 3. Gue kuliah di Australia, 99% bisa dibilang dari dana nyokap gue. Bokap gue sama sekali nggak pernah ngirim gue duit. Sama sekali nggak pernah ngirim gue duit apapun. Sama gue study abroad ya, nggak pernah. $1 pun nggak pernah. Semua, all transaction, semua itu dari keuangan nyokap gue. Yeah. Nggak bakal cukup juga PNS gitu. Dan hari ini tuh bokap gue dipanggil sama Bupati Lampung Timur. Terus ada juga polisi dari kecamatan gue datang. Kayak profiling gitu, si polisi ini profiling, minta ijazah SD, SMP, SMA, rekening gue, semuanya. All the data. Bahkan konyolnya mereka minta data privasi gue gitu. Bisa difoto nggak kartunya? Sekolah nggak sih kata gue? Lo masukin nomor debit card gue, lo bisa purchase di Lazada tuh. Nggak tahu ya Lazada bisa nggak? Di Alibaba tuh kan. Gila gue kirim aja transaksinya. Oh ya, udah kirim aja gitu. Cuma ingin membuktikan bahwa kamu tuh di sana tidak disponsori oleh siapapun, dari orang tua kamu, bener-bener 100% biaya orang tua, bukan dari sponsor siapa-siapa. Yes, easy gitu ya. Dan udah tuh gue kirim semuanya, sampai minta alamat di mana, gue kirim semuanya, minta alamat, address gue di Australia, gue kirim semuanya. Ini mau ngapa sih? Gue mau dijemput perkara gue ngkritik. Sakit banget sumpah. Ini bukan jadi berita yang cuma di daerah gue lagi ya, tapi ini tuh udah menjadi berita nasional. Semua media itu ngeliput gue, dan semua media rata-rata di Creative Fox, apa itu, Vlogatif, Kumparan, Metro TV, semua ngeliat gue ini sekarang di story gue nih, semua mereka nonton live streaming gue, nonton 12.000. Well, gue disuruh berhenti mengkritik. Bokap gue bilang, gue bentar lagi pensiun, 3 bulan lagi kan gue pensiun nih, lu tenangin dulu, lu jangan marah-marah. Gue gak marah-marah ya, memang gue kayak ngomong gue kayak gini gitu kan. Gue maunya gimana, gue baik-baikin gitu Lampung. Bokap gue dibilang sama bupati gak bisa mendidik, salah mendidik anak, bla bla bla. Jadi intinya gue itu gak boleh mengkritik. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu. Bener. Ini Indonesia. Itu Indonesia. This is Australia. Gue di sini merasa aman. Gue di sini merasa gue lebih bebas untuk berekspresi ya. Gue merasa gue gak ada apresiasi sih. Gue udah konsultasi sama lawyer kan di sini untuk masalah protection visa gue gitu. Oh lo bisa dong, lo eligible. Ayo come on, like. Gue sebenarnya nggak mau permanent resident, langsung kayak lewat jalur protection anjing. Gue mau lewat education pathway aja sebenarnya udah cukup gitu. Dan hari ini tuh gue kerja, hari ini kayak datang lah Bim, nggak ada yang di bistro yang gantiin. Gue bilang gue nggak bisa kalau suruh megang pil, gue nggak bisa, gue nggak kuat, gue paling cuma bisa nginin hotdog doang anjing. Gue nggak mau yang suruh jual depan customer, gue kayak nggak bisa. Banyak orang Indo juga notice gue anjing di sini, tapi ya mereka ngasih dukungan gue sih anjing. Sumpah kayak Gue baru bangun tidur, lihat storynya Bima nangis karena keluarganya diancam. Langsung gue bikin video ini, gue gak mau.
Di sini gue kumpulin semua anak muda Indonesia yang mencintai negara Indonesia. Ayo kita dukung Bima. Kalau ada apa-apa dengan keluarganya Bima, gue pastiin itu Lampung dipenuhi dengan anak muda Indonesia. Kenapa lo ketar-ketir pemerintah daerah Lampung? Lo takut berita ini sampai ke telinga presiden pergi ke sana melihat keadaan memang jalanan jelek, infrastruktur jelek, pendidikan jelek, suap di mana-mana, akhirnya lo turun jabatan dari A sampai akarnya. Apa lu mau ngancam-ngancam bapak gue ustadz, insya Allah dia mau mati syahid, mampus lo, kena lo. Kalau bukan karena Bima, itu Lampung gak akan dicecar. Semua FYP gue penuh dengan jalanan jelek Lampung, tau gak lo? Bima itu gak ada salahnya, dia cuman kritik. Kalau lu mau kritik yang baik-baik, itu bukan kritik, namanya goblok. Emosi gue lama-lama. Makanya jangan banyak makan uang suap, gampang tersinggung, hati mudah Bukan berarti terus dijawab begini, oh gara-gara viral terus dikerjakan. Saya jelaskan pekerjaan ini wakil gubernur Lampung ya, untuk viral atau menjawab viral. Jadi kita kerja pagi siang malam, bukan urusan sama viral yang bukan begini. Pak Gubernur konsen urusan pembangunan infrastruktur. Aku jelasin total satu lagi, misalkan soal pembangunan kota baru. Kami masuk 2019 dengan defisit 1,7 triliun. Cukup besar untuk ukuran Lampung yang anggarannya hanya 7-8 triliun. Defisit 1,7 triliun itu adalah defisit yang besar. Kita fokus menangani. Baru 2020 awal ada situasi besar namanya COVID-19. Pak Gubernur bukan tidak kepengen loh pembangunan kota baru dengan kantor yang besar-besar megah, tapi hati Pak Gubernur lebih tergerak untuk membangun jalan dan jembatan yang rusak daripada untuk kantor. Bahwa itu penting dan ini masuk dalam perencanaan beliau. Ketika kita memungkinkan anggarannya untuk digunakan ke arah sana, tentu kita gunakan ke arah sana. Nah, halo Bima, anak Lampung, banyak benar orang DM dan WA saya. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? Ya, DM saya, terangin kasusmu. Ya, Anda dari Australia, aku juga jebolan Australia, 4 tahun di Australia. Salam dari Bondi Beach. Dulu aku tinggal di Bondi Beach, Mosman juga, ya, dekat Military Road. Okay. Kantor saya di Martin Place, di pusat kota Sydney. Oke, Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut, hidup hanya sekali. Nyali. Dia tuh, musuh-musuh gua tenang, gua senyum, tapi gua lawan pelan-pelan. Jangan pernah mulai nyinyir. Kalau boleh, lawan semua dengan prestasi. Oke? Ayo, cepat kumpul di Atlas, kita dansa sampai tengah malam. Oke guys, itu tadi video-video yang sudah saya reaksi, dan beruntungnya Bima ini mendapatkan dukungan dari seorang pengacara yang sudah kalian pasti sudah familiar ya dengan pengacara ini, yakni Abang Hotman Paris ya. Oke guys, sorry kalau saya salah. Saya mungkin sedikit masukan buat Bima ya. Misalnya beliau hadir untuk mengkritik, sebisanya menghilangkan kata, mohon maaf nih, kata anjing, goblok, dan sebagainya, yang bisa malah itu menjadi buah si malakama buat si Bima ya. Jangan sampai maksud dia kritik itu sudah bagus, tetapi karena ada kata-kata seperti itu, malah nanti bisa dijadikan jeratan hukum ya, malah dia blunder lagi untuk dirinya ya. Dan selanjutnya saya juga sangat menyayangkan sekali ya, ada sikap yang kurang baik diperlihatkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pemda Lampung ya. Ini bisa disimpulkan bahwa Pemda Lampung ini memang anti kritik ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena apa yang disuarakan Bima ini bukan dijadikan bahan evaluasi, tetapi malah ini dijadikan dilaporkan secara hukum, bahkan rumah orang tuanya didatang ya. Yaitu maksudnya apa ya? Apakah untuk mengintimidasi atau untuk mengancam si Bima ini ya? Ini kesannya Pemda Lampung itu memang tidak suka dengan kritikan ya. Kalau tidak suka dengan kritikan, Anda anti kritikan, jangan jadi pemerintah ya. Jadi pembisnis saja guys ya. Karena yang namanya pemerintah,
kritikan itu adalah makan minumnya. Pemerintah yang hebat itu pemerintah yang kenyang dengan kritikan ya. Dia menerima segala macam kritikan, baik kritikan keras maupun kritikan halus ya. Kritikan itu adalah makanan buat pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah tidak mau dikritik, jangan jadi pemerintah. Anda lebih cocok jadi bos dalam suatu bisnis atau perusahaan ya. Oke guys, saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.